Istriku ternyata orang kaya. Bab. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba saat Yasmin tidak sengaja melihat depan. Wanita itu langsung berhenti dan terdiam. Dunia sungguh sempit, ada banyak tempat, orang, dan kota. Kenapa setiap Yasmin ingin menghindari? Justru ia selalu bertemu orang-orang yang ia hindari, seperti Evander Christophe dan Sofia. Yasmin, kenapa kamu berhenti? Tanya Nolan saat sadar di sampingnya. Yasmin tidak berjalan. Yasmin. Nolan. 32. Memanggil lagi. Yasmin tersentak mendengar suara Nolan. La menoleh dan mengalihkan perhatiannya dari Evan. Tidak ada apa-apa. Yasmin tersenyum tipis. Tiba-tiba saja, dengan gerakan ragu dan pelan, Yasmin melingkarkan tangannya di bahu Nolan. Ayo kita masuk. 33. Tidak ada apa-apa. Yasmin tersenyum tipis. Tiba-tiba saja, dengan gerakan ragu dan pelan, Yasmin melingkarkan tangannya di bahu Nolan. Ayo kita masuk. Nolan menatap Yasmin dengan bingung. Kenapa sikap Yasmin tiba-tiba berubah aneh? Nolan menatap depan, ke arah yang sempat Yasmin lihat. Pria yang berprofesi sebagai seorang dokter itu tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan Evan. Begitu melihat sosok Dr. Nolan yang mengingat wajahnya, Evan langsung berjalan masuk lebih cepat. Yasmin menatap Nolan. Apa kamu mengenal pria itu? Tanya Yasmin penasaran. Ya, aku mengenalnya. Yasmin mengerutkan keningnya dengan bingung. Dari mana Nolan mengenal Evan? Dia, Dr. Nolan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yasmin dan Nolan langsung menoleh ke sumber suara. Rupanya Peter yang berjalan dari dalam menghampiri mereka. Apa kabar dokter? Peter tersenyum, menjabat tangan Nolan lalu mereka saling berpelukan sebagai teman. Seperti yang kau lihat. Tiba-tiba saja kau sudah bertunangan. Balas Nolan. Peter tersenyum cerah. Peter dan Nolan adalah sepupu jauh, kerabat Peter yang semula tinggal di luar negeri, lalu kembali ke Finsdom. Apa ini istrimu? Tanya Peter. Begitu Peter menatap Yasmin, pria itu langsung terkejut. Yasmin diam saja. La tentunya mengenal Peter karena pria itu teman baik Evan. Nona Yasmin. Yasmin tersenyum tipis lalu mengangguk. Aku Yasmin yang sama. Jawab Yasmin. Dari yang Peter tahu, setelah bercerai dengan Evan, Yasmin tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan kabar. Tapi Peter baru ingat, saat Evan datang ke klam dan mabuk. Evan terus membayangkan Yasmin dan memanggil namanya. Aku dan Yasmin berteman sudah lama. Ucap Nolan. Yasmin melepaskan tangannya dari bahu Nolan. Oh begitu rupanya. Ternyata kalian saling mengenal. Balas Nolan. Yasmin hanya tersenyum tipis. Peter lalu mengiring mereka untuk masuk ke dalam klamnya, menikmati pesta. 34. Evan, kamu kenapa diam saja sih? Ayo kita bersenang-senang. Sofia nampak kesal karena terus membujuk Evan untuk ikut dengannya. Evan dari tadi hanya duduk dengan diam di kursi bartender sembari sesekali meneguk segelas kecil wine. Kau pergilah sendiri Sofia. Jangan menggangguku. Balas Evan dengan suara dinginnya. Sofia menghentakkan kakinya dengan kesal, ia meletakkan gelas wine dengan kasar. Wanita itu tahu, apa yang menjadi pusat perhatian Evan, apa yang menjadi titik fokus Evan. Yasmin. Lagi-lagi karena Yasmin. Kenapa Yasmin selalu ada di dekatnya dan Evan? Kenapa Yasmin selalu muncul dan mengganggu ketenangannya? Kau itu kenapa Evan? Aku tahu kau sedang memperhatikan mantan istrimu. Kesal Sofia.
Evan diam saja. Pria itu sangat dingin seolah Sofia tidak ada di hadapannya namun hanya terdengar suaranya yang hampir terendam musik disc jockey. Kau harus lihat Evan, Yasmin saja bisa bersenang-senang tanpa melihatmu. Kenapa kau tidak bisa? Kau harus buktikan pada Yasmin, kalau kau juga bahagia tampaknya. Imbus Sofia dengan suara tinggi, supaya Evan mendengar jelas ucapannya. Supaya Evan sadar dan tidak terus memperhatikan Yasmin. Sofia bisa melihat bagaimana tatapan pria yang berstatus sebagai suaminya, yang ia dapatkan dengan susah payah. Evan masih mengagumi Yasmin, Evan masih menyayangi Yasmin. Dan Sofia tahu, Evan mencintai Yasmin meskipun mereka sudah bercerai. Sofia menatap Evan yang justru masih dingin padanya. Evan, aku ini bicara padamu. Bentak Sofia. CKK. Pergilah dari sini Sofia. Kau membuatku pusing. Balas Evan. Sofia mengepalkan tangannya. Wanita itu akhirnya berdiri lalu melangkah pergi. Begitu Sofia pergi, seorang pria menghampiri Evan tanpa Evan sadari. Evan sudah menghabiskan 1 botol minuman untuk menenangkan pikirannya. Minuman itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Evan seketika menoleh. Pria itu terkejut melihat pria yang datang bersama Yasmin. Jangan mencampuri urusanku, dokter. Sahut Evan. Nolan menganggukkan kepala. Lah tahu, memang tidak seharusnya ikut campur urusan orang lain. Tapi kalau untuk Evan, sepertinya Dr. Nolan ingin ikut campur. Tuan Evan. Saya hanya ingin Anda menjaga kesehatan. Evan hanya diam saja. Evan tidak memikirkan ucapan dokter. Lah juga tidak penasaran hubungan Yasmin dan Dr. Nolan. 35. Justru sekarang, Yasmin menatap dari kejauhan dengan bingung. Kenapa Nolan bisa menghampiri Evan? Nolan seorang dokter, dia tidak menangani bisnis dan perusahaan. Dari mana Evan dan Nolan bisa kenal? Nolan sepertinya mengenal Evan. Gumam Yasmin dengan bingung. Nona cantik, apa aku boleh berkenalan? Andrew. Seorang pria muda menghampiri Yasmin. Yasmin tersenyum tipis. Ia menyambut uluran tangan pria itu. Yasmin. Yasmin, nama yang cantik seperti orangnya. Ngomong-ngomong, mau minum denganku? Pria itu menghentikan seorang pelayan yang datang membawa 2 gelas kecil. Andrew mengambil dua-duanya. Yasmin sudah cukup minum 2 gelas kecil. Ia tidak bisa pulang dalam keadaan mabuk. Tubuhnya memiliki kadar alkohol rendah, tidak bisa minum terlalu banyak atau Yasmin tidak akan sadar sepenuhnya. Terima kasih. Tapi aku sudah minum. Tolak Yasmin dengan sopan. Yasmin tersenyum tipis supaya pria itu tidak tersinggung. Aku tahu. Tapi ini soda. Kau pasti tidak menolak soda kan? Pria itu menyodorkan gelas kecil yang ia katakan berisi soda. Yasmin tidak enak untuk menolak lagi. Lagi pula minuman itu soda, pria itu tidak terlihat mencurigakan. Yasmin mencium aromanya yang memang tidak ada aroma alkohol. Terima kasih. Ucap Yasmin lalu meneguk minumannya. Andrew pun sama, sekali teguk langsung tandas. Lah mengambil gelas Yasmin yang telah kosong meletakkannya di meja beserta gelasnya. Terima kasih kembali. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah punya pacar? Yasmin memutar bola matanya. Lah justru malas meladeni Andrew yang bertanya macam-macam. Menyadari Yasmin hanya diam, Andrew langsung merasa pertanyaannya sepertinya membuat Yasmin tidak nyaman. Oh maaf, sepertinya pertanyaanku tidak sopan.
Yasmin tersenyum tipis. Aku masih single. Jawab Yasmin. Tiba-tiba saja ia menatap Evan, di mana pria itu juga menatapnya. Tidak ada yang tahu kalau Yasmin dan Evan pernah menikah. Pernikahan mereka dirahasiakan dan ditutup rapat. Jadi setelah bercerai, Yasmin bingung harus mengatakan statusnya bagaimana. Apa mungkin ia harus mengatakan dirinya seorang janda? Statusnya hanyalah orang-orang dekatnya saja yang boleh tahu. Syukurlah kalau begitu. Tidak ada yang marah kalau aku mendekatimu. Oh ya, aku kesana sebentar, ucap Andrew. 36. Yasmin menganggukkan kepala. Andrew lalu pergi. Nolan kembali menghampiri Yasmin dengan langkah terburu-buru seperti sangat mendesak. Yasmin, maaf sekali. Aku ada pasien urgen. Kamu mau pulang sekarang atau nanti? Tetapi aku harus pergi sekarang, ucap Nolan gelisah. Yasmin mengerutkan keningnya. Kamu pergi saja, Nolan. Aku bisa pulang sendiri, jawab Yasmin. Lah tahu, Nolan sedang buru-buru. Memang resiko menjadi seorang dokter, harus siap 24 jam jika ada yang membutuhkan tenaganya untuk pasien gawat darurat. Karena itu, Yasmin tidak ingin menikah dengan seorang dokter. Yasmin tahu, pekerjaan seorang dokter sangat mulia. Tapi Yasmin ingin memiliki suami yang punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Terima kasih sudah membantuku. Jangan lupa untuk datang ke kamar lantai 3. Jawab Andrew sembari tersenyum menggoda. 1:37. Lama-kelamaan, Yasmin merasa aneh dengan tubuhnya begitu Nolan pergi. Merasa panas dan gerah. Yasmin merasa seperti sedang sakit demam, namun suhu badannya normal. Kepalanya juga mendadak mulai pusing, tetapi Yasmin berusaha menguatkan dirinya untuk bersikap biasa tanpa menimbulkan kecurigaan orang. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa aneh? Gumam Yasmin. Karena khawatir dengan kondisi tubuhnya sendiri, Yasmin akhirnya berjalan mencari jalan keluar dari kelam. Tetapi tiba-tiba langkah Yasmin terhenti, saat kornea Hazelnya melihat ke sudut ruangan yang ia lewati, ada dua orang yang Yasmin tidak asing sedang mengobrol. Bukankah pria itu Andrew dan Sofia? Yasmin tidak bermaksud menguping obrolan orang, tapi begitu ia hendak melangkah lagi, Yasmin mendengar mereka mengobrol menyangkut namanya. Terima kasih sudah membantuku. Jangan lupa untuk datang ke kamar lantai 3. Jawab Andrew sembari tersenyum menggoda. Ya, tenang saja, jawab Sofia dengan sedikit malas begitu mendengar ucapan Andrew. Kau sudah pastikan obat itu bekerja dengan baik, kan? Aku ingin Yasmin hancur. Tentu. Jangan mendengar jawaban Andrew. Sofia tahu, Andrew pernah menjadi seorang dokter beberapa tahun. Andrew dipecat dan diboikot, bahkan pernah dipenjara karena meracik obat terlarang. Sampai jumpa tengah malam. Andrew lalu pergi setelah mengedipkan sebelah matanya pada Sofia. Sofia pun juga pergi untuk ke toilet. Yasmin mengepalkan tangannya. Ingin sekali rasanya Yasmin memberi pelajaran pada Sofia, namun sekarang kondisinya semakin buruk. Sofia sialan. Yasmin tiba di pintu keluar. Tubuhnya sudah sulit dikondisikan, ia tidak pernah merasakan perasaan gelisah berlebihan seperti itu. Lah tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, meskipun kursi di depan kelam lalu duduk, ia susah payah meraih ponsel di dalam tasnya, sesekali menarik nafas panjang dan membuangnya. Renal sialan. Angkat teleponku. Gerutu Yasmin dengan kesal karena beberapa kali panggilan,
pria itu tidak kunjung mengangkat teleponnya. Yasmin tidak membawa mobil, ia diantar Renal tadi dan pria itu langsung pergi. Tapi sekarang Yasmin kesulitan, ia tidak berani memesan taksi. 38. Renal, cepat jemput aku sekarang. Aku sedang tidak baik-baik saja, ada orang berharap Renal segera membacanya. Wanita itu lalu berdiri, berjalan meninggalkan Klam dan menunggu Renal di depan. Yasmin bersandar di gerbang samping Klam milik Peter. Sementara badannya mulai terasa gerah dan berkeringat. Bukan hanya itu, Yasmin merasa bagian-bagian tubuh sensitifnya juga terasa berdenyut tidak menentu. Aku harus bisa menahannya. Aku tidak boleh seperti ini. Gumam Yasmin pada dirinya sendiri. Hai cantik, apa yang kau lakukan di sini? Tiba-tiba saja dua pria berbadan besar tinggi datang menghampiri Yasmin. Yasmin terkejut mendengar suara asing tersebut, ia mengumpulkan kesadarannya dan menoleh. Melihat dua pria itu yang seperti menatapnya dengan haus membuat Yasmin seketika waspada. Aku sedang menunggu seseorang, jangan menggangguku, sahut Yasmin. Yasmin harus bisa menahan diri dan menjaga dirinya. Karena tidak ingin meladeni dua pria itu, Yasmin hendak pergi. Dua pria yang seperti seorang preman tersenyum nakal. Mereka langsung menghadang jalan Yasmin di kanan dan depan. Eits, mau kemana sih? Buru-buru sekali, ucap salah satu pria itu. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Kami bisa memberikan pelayanan eksklusif yang paling terbaik untukmu, Nona Manis. Rupanya mereka adalah seorang gigolo yang Sofia sewa untuk meniduri Yasmin. Sofia ingin hidup Yasmin hancur dan tidak memiliki wajah untuk nampak di depan umum lagi. Aku tidak butuh. Jangan menghalangi jalanku. Jangan menggangguku, bentak Yasmin. Lah hendak melangkah lagi, namun pria itu memotong jalannya. Menyingkirlah dari hadapanku, atau aku akan teriak, ancan Yasmin. Tapi dua pria itu sama sekali tidak takut, justru mereka tertawa. Yasmin berada di kawasan jalan yang jarang dilewati umum. Klam malam milik Peter bukan hanya klam biasa, tapi untuk bersenang-senang para pria hidung belang yang haus belayan. Dan juga para wanita yang kurang kasih sayang. Di dalamnya, ada banyak pekerja seperti gigolo dan kupu-kupu malam bagi yang membutuhkan. Yasmin mulai ketakutan dan takut kenapa-kenapa. Ia tidak ingin terjebak pria mesum seperti mereka. Mereka menahan kedua tangan Yasmin secara tiba-tiba. Yasmin berusaha memberontak, namun saat tangan-tangan mereka menyentuh kulit halusnya, tubuh Yasmin terasa bergetar dan merespon. Yasmin menggeleng, ia tidak mau jatuh ke pelukan pria-pria bejat seperti mereka. Yasmin berusaha mengumpulkan 39 kesadarannya dan memberontak. Ah, lepaskan aku. Ayo ikut kami. Kami akan membantumu keluar dari penderitaanmu. Dia. Pria yang menahan tangan Yasmin langsung mengangkat tubuh Yasmin seperti karung beras. Yasmin sudah terlalu pasrah dan tidak memberontak, meskipun sesekali ia berusaha menyadarkan diri. Mereka berjalan pergi, namun tiba-tiba begitu membalik badan, dua pria sudah berdiri di depan mereka. Evan mengepalkan tangannya dengan mata menyala tajam seolah siap menghunus ke jantung dua pria itu. Turunkan Yasmin. Tita Evan dengan suara beratnya. Kau siapa, berani memerintah kami? Balas pria itu. Evan menggertakkan gigi, kedua tangannya semakin mengepal kuat.
La langsung mengangkat tangannya memukul pria yang tidak menggendong Yasmin itu dengan kapalan tangan. Apa kalian tahu sedang berurusan dengan siapa? Dia Evander Christophe. Wanita yang kalian bawa adalah istrinya, ucap Henry dengan tegas. Kedua mata pria itu langsung terbelalak begitu mendengar nama Evander Christophe. Mereka tidak tahu kalau di hadapan mereka adalah Evander Christophe, sahabat Peter pemilik Plum. Tuan Christophe. Pria itu langsung menurunkan Yasmin dengan ketakutan. Evan langsung meraih tubuh Yasmin yang lunglai seperti orang mabuk. Maafkan kami Tuan, kami tidak tahu kalau wanita itu istri Anda. Tanpa banyak kata, mereka langsung pergi dengan langkah cepat. Evan menatap Yasmin yang bersandar di dadanya. Mata Yasmin tertutup, namun Yasmin tidak tidur. Yasmin hanya merasakan nyaman. Aku suka kehangatan ini. Aku seperti pernah menghirup aroma parfum ini. Racau Yasmin tiba-tiba. Tangan Yasmin masuk ke dalam jaket bomber hitam yang Evan kenakan, meraba dada di balik kaos hitam Evan. Aku ini Evan. Ucap Evan. Ia mendorong Yasmin pelan untuk melepaskan diri dari Yasmin yang meraba-raba tubuhnya seperti seorang wanita yang butuh belayan. Evan. Evan pria jahat itu. Sialan, aku tidak peduli. 41. Evan. Evan pria jahat itu. Sialan, aku tidak peduli. Yasmin seperti sudah kehilangan kesadarannya. Yasmin membuka matanya dengan sayu. Ah, kenapa rasanya panas sekali? Aku tidak tahan. Tolong aku, rasanya panas sekali. Evan menatap Yasmin dengan kening mengkerut. Sepertinya Evan mulai mencerna ucapan Yasmin yang meminta pertolongan. Tuan, sepertinya ada yang menjala. Ya, kau benar Henry. Siapkan mobil sekarang. Aku harus membawa Yasmin pergi. Henry mengangguk dan berlari mengambil mobil. Evan memeluk tubuh Yasmin dan terus menatap wajah cantiknya. Sudah lama Evan tidak menatap wajah cantik Yasmin dari dekat. Evan membawa Yasmin ke villa pribadinya dengan waktu setengah jam perjalanan. Begitu tiba, Evan membawa Yasmin ke dalam kamar, menurunkannya di atas ranjang. Yasmin bagaikan wanita malam yang haus belayan. La terus menggoda Evan tanpa menahan diri. Ia tidak peduli siapa pria itu, yang terpenting ia merasa tindak menggodanya dengan segala cara. Yasmin yang selalu menghindarinya, menolaknya, sekarang seperti seorang jalang yang merayunya naik ke atas ranjang. Yasmin, meskipun sudah berlalu lama, Evan masih mengingat malam indah yang ia lalui bersama Yasmin. Yasmin, jangan macam-macam. Tahan dirimu. Evan terkejut dengan kelakuan Yasmin yang hampir membuka resleting celananya. Kedua tangan Yasmin ditahan, Evan memeluk tubuh Yasmin dengan erat supaya wanita itu tidak bergerak. Kalau sadar, tentu Yasmin tidak akan melakukan perbuatan itu, apalagi kepada Evan, mantan suaminya yang ia benci. 42. Yasmin menggelengkan kepala. Tolong sentuh aku. Sentuh aku Evan. Yasmin memohon dengan suara serak. Evan begitu tidak tega melihat wajah Yasmin yang hampir pucat menahan gejolak gairah di tubuhnya yang tidak tersalurkan. Pria itu akhirnya melonggarkan pelukannya, menatap Yasmin dengan lekat. Kau menguji kesabaranku, Yasmin. Ucap Evan dengan suara berat. Hembusan nafas hangat menerpa wajah Yasmin, Evan mendekatkan bibirnya menyentuh bibir Yasmin. Pagi-pagi sekali, Yasmin membuka mata dengan kepala yang terasa berat.
Menggeliat seperti bayi yang bangun tidur, berusaha mengumpulkan kesadarannya. Ketika matanya perlahan bisa menyesuaikan cahaya yang ada, Yasmin tertegun dengan kepala menoleh kanan-kiri. Yasmin merasa ada yang aneh, kamarnya terasa berbeda. Bukan, itu bukan kamarnya. Di dalam kamarnya, tidak ada pajangan foto seorang wanita dan pria yang memegang buku nikah. Tunggu. Foto itu. Yasmin, mulai sekarang kamu sudah menjadi istriku. Bagaimana bisa ada foto nikahnya dulu bersama Evan? Melihat kamar itu, Yasmin tidak asing. Lah masih ingat saat hari pertama menikah, Evan membawanya ke sebuah villa.